Kucuran mor asal pencurian sepeda motor. Pencuri sepeda motor. Aksi pencurian sepeda motor. Pelaku pencurian motor diri. Hasil mencuri motor. Mungkin saat ini banyak faktor-faktor orang melakukan tindakan kriminal dikarenakan ekonomi yang sulit dan lapangan pekerjaan yang mungkin saat ini susah untuk didapat. Saat ini kita sudah merangkum beberapa oknum dan pendapat warga terkait pencurian sepeda motor. Nama gue Sarul, gue biasa dipanggil Jack. Nama gue Albert, bisa dipanggil Gundos, usia gue 16 tahun. Sebenarnya gue melakukan hal kayak gini karena ada faktor ekonomi sih, apalagi gue udah berkeluarga. Lagi itu karena yang nggak punya ijazah, pendidikan minim, ya itu yang bikin sulit. Ya mau nggak mau, gue ngelakuin hal ini. Sebenarnya sih, gue faktor ekonomi ya. Dari keluarga gue juga sebenarnya lagi hancur. Karena kan keluarga gue sama bapak gue bisa. Gue juga kebutuhan gue juga buat sekolah. Aku masih sekolah. Padatnya ibu kota Jakarta menjadikan salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal itu menyebabkan karena padatnya wilayah yang ada di ibu kota Jakarta ini. Padatnya ibu kota Jakarta menjadi pemicu utama tindak pidana kegiatan curian mor. Hal ini terjadi karena wilayah ibu kota Jakarta yang terdiri dari wilayah gang-gang sempit dan wilayah-wilayah yang terlalu padat pemukiman akibat banyaknya warga dan banyaknya kakak yang terlibat di dalamnya yang menjadikan kepadatan penduduk dan memicu terjadinya tindak pidana curanmor. Ya, gue ngelakuin hal kayak gini ya cukup lama sih, 3 tahunan lah. Gue sih udah 2 tahun jalani kayak gini. Waktu gue duduk di kelas 2 SMP, gue udah menjalani tugas kayak gini. Baru Bang Boskai. Sekitar 3 tahun lah, itu juga bulan warung Boskai. Tak hanya itu, kelalaian warga sendiri menyebabkan terjadinya pemicu utama tindak pidana curanmor karena lalainya para warga dalam faktor meninggalkan kunci kendaraannya maupun meninggalkan kendaraannya pada tempat yang tidak aman. Berapa banyak motor yang udah ambil? Ya banyak sih. Adalah ratusan lah. Kalau untuk dipakai untuk pribadi itu nggak mungkin, karena itu bahaya banget buat guanya. Ya mungkin langsung gue jual, kan udah ada penandanya. Untuk menentukan target nggak bisa ditentuin juga sih, harus lihat kondisi lokasinya juga. Kayak misalkan gue udah nemu lokasi itu nggak bisa malamnya langsung operasi lah, ya, misalnya operasi mungkin nunggu 3 hari, harus tahu lokasinya juga, harus tahu juga lokasinya sepi atau enggaknya. Jangan main ini aja, kan itu kan juga bahaya lah. Itu sih nggak boleh ditentuin, ya kita harus gimana ya, harus tahu kondisi motor
kan pasti itu harganya oke lah. Ya kalau untuk keluarga tahu atau enggaknya itu dia nggak bukan tahu. Karena kan yang penting kan gua bisa mencukupi keluarga, ya bisa makan lah pokoknya deh. Buat nyambung hidup. Kelalaian masyarakat tentu saja menjadi umpan utama para pelaku untuk menggasak kendaraan motor milik warga demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam hal ini tentu saja para pelaku mengandalkan kondisi kelengahan para warga untuk melancarkan aksinya menggasak kendaraan bermotor untuk dicuri dan melancarkan aksinya dalam tindak pidana curanmor. Lalu bagaimana tanggapan para warga sekitar maupun pihak berwajib terkait hal yang terjadi dalam masyarakat sejauh ini? Selamat pagi, saya dari Ketua RT 014 RW 04 Kelurahan Jelambar. Nama saya Mustafa. Saya Ketua RW 04 Kelurahan Jelambar, Anto Permana. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khairul Anas. Saya sebagai warga juga merangkap sebagai pengurus RW 04 di wilayah Jelambar ini. Perkenalkan, nama saya Fitra Amirullah, pangkat Bribka, Satuan dari Polsek Tanjung Duren. Saya dinas di bagian Dimas Kelurahan Jelambar. Mungkin dari saya dulu ya. Ya intinya sih kewaspadaan lagi. Kita harus lebih waspada, terus rasa kesadaran diri untuk menjaga kendaraan masing-masing. Kalau bisa di dalam rumah, kalau ingin di luar rumah itu harus ada kunci ganda. Dan kita sih selaku ketua RT dan RW itu memfasilitasi pintu gerbang ya Pak ya. Udah ada portal, sudah ada yang jaganya ya. Terus portal juga udah ada, hampir di setiap gang ada. Intinya sih dari warganya masing-masing lah untuk menjaga. Jangan lupa nyampe kunci tertinggal, atau tamu datang juga tuh di atas jam 12 malam itu kalau bisa dilarang. Karena itu juga bisa menimbulkan masalah juga. Ya Pak, Ya, betul. Tanggapan dari Pero gimana? Ya, tanggapan saya terutama untuk anak kos, ya itu tadi beliau itu harus lebih hati-hati mematikan kendaraannya dan harus memakai kunci ganda, sebab dimana ada kesempatan gelap untuk pencurian itu akan beraksi. Ya, untuk saya sendiri dengan maraknya pelaku curanmor di wilayah kita ini, sebaiknya kita sendiri lebih mawas diri, antisipasi, kita jaga lingkungan kita masing-masing. Paling tidak kita harus selalu waspada agar kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi. Baik, untuk tanggapan dari saya adanya dengan tindak pidana pencurian motor itu sangat merasakan warga, ya, yang dimana warga memiliki kendaraan, contohnya kendaraannya belum lunas, tahu-tahu hilang, sudah lunas, tahu-tahu hilang. Dan gimana sih caranya untuk meminimalisir adanya tindak pidana curanmor tersebut? Itu nanti dengan adanya laporan dari korban dan laporan prima di kepolisian dan harus melengkapi surat-suratnya. Untuk langkah yang pertama, beliau itu harus mengetahui keberadaan pemilik kendaraan itu sendiri, di parkirnya di mana. Intinya kronologinya apa ya? Kronologi ya, parkirnya di mana, dan dia harus lapor untuk membuat keterangan kehilangan. Dan memang dari
RT dulu, dari RT langsung ke RW. nanti baru ke polisian. Tapi terkadang kan beliau tidak mau lapor ke RT, jadi dia Iya. langsung ke polisian, pos polisi yang terdekat. Itu saja tanggapan saya. Ya itu tadi kita lihat kronologi kehilangan hampir sama PRW. Setelah itu kita bikin BAP kan, kita acara kehilangan, lapor ke RT setempat, terus ke RW buat minta surat kehilangan ya, bahasa ini buat ke kepolisian. Nah jadi jangan bertindak langsung lapor ke kepolisian, kan kita juga punya ketua lingkungan. Nah seenggaknya kita lapor dulu, hilang pun aja lapor, masa bikin suratnya nggak lapor. Nah intinya sih seperti itu Pak. Iya betul. Langkah-langkah pertama memang begitu. Oke. Ya. Jadi saya rasa yang pertama kita apabila emang ada kejadian seperti itu, yang pertama langkah kita harus lapor ke RT, ke RW, ketua wilayah lingkungan tersebut. Kemudian kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus lapor ke kepolisian, ke pihak yang berwajib, supaya apa? Nanti kalau misalkan motor tersebut masih dalam dalam angsuran, kan bisa ditutup tuh untuk angsurannya, atau misalkan baru selesai, paling tidak ya bisa tertutup lah kayak gitu. Apabila ada warga yang merasa dirugikan dengan adanya tindak pidana pencurian kendaraan motor itu, yang pertama, kalau kendaraannya itu sudah lunas, itu harus dilengkapi administrasinya. Contohnya seperti BPKB, STN BPKB asli, STNK asli, polisi kontak asli, dan yang harus melaporkan itu pemakai terakhir, korban pemakai kendaraan tersebut. Dan yang kedua, untuk administrasi apabila kendaraan yang hilang itu masih tahap kredit, korban harus diminta surat pengantar dari leasing. Terus yang kedua angsuran per 3 bulan. Terus fotokopi BPKB dari leasing, STNK asli, dan kunci kontak asli. Dan sama, yang melaporkan juga itu harus pemakai terakhir. Baru nanti ditindaklanjuti, diterima di sentra pelayanan kepolisian. Nanti setelah dari sentra pelayanan kepolisian, tahapannya nanti akan di BAP di Reskrim. Itu saja. Saya kepada setiap tamu dan pemilik kendaraan tersebut harus lebih berhati-hati dalam menaruh kendaraannya, dan untuk tamu tidak diperkenankan untuk bertamu di lingkungan wilayah RT sampai jam 12. Jadi cukup dari sore sampai 2 harus sudah pulang dari menamunya dia tamu. Mungkin dari Pak RT ada pesan untuk warga-warga untuk mencegah. Ya, pesannya sih satu buat petugas keamanan, kalau bisa sih ditambah fee-nya. Jadi caranya kalau kita kasih pemasukan lebih buat keamanan, mungkin dia jaganya lebih semangat lah kalau bahasa ininya ya. Tapi kalau dari keamanannya nggak ada fee-nya, ya dia juga namanya manusiawi. Dari Bapak. Yang pertama kita harus siapkan kunci ganda ya. Kita juga harus memarkirkan kendaraan itu di tempat yang selayaknya itu mudah kita pantau, atau parkir kendaraan jangan sembarangan. Kemudian mungkin bisa taruh CCTV, atau kita menghidupkan kembali siskampling, atau kita harus koordinasi juga sama keamanan wilayah kayak gitu.
Untuk pesan dari saya ya sebagai anggota kepolisian, dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor, curanmor, pesan saya kepada warga lebih waspada, terus harus peka terhadap lingkungan. Ya, apabila setelah memakai kendaraan harus ditambah dengan kunci tambahan, tidak hanya dengan kunci kontak saja, mungkin atau di daun gembok atau rantai. Bila lebih amannya lagi, kendaraan tersebut ditaruh ke dalam rumah. Tentu saja yang namanya kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Untuk itu kita sebagai manusia maupun warga negara Indonesia hanya bisa selalu berhati-hati dan menjaga agar tidak terjadi tindak pidana dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan untuk seluruh warga Indonesia semoga selalu berada dalam keamanan dan kesejahteraan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.